Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya. Kali ini kita akan belajar matematika lagi ya. Kita sudah masuk KD 4.3 tentang program linier. Nah, sub KD-nya adalah aplikasi program linier. Pada video kali ini, tujuan dari pembelajaran kita adalah agar kita mampu mengubah ya permasalahan kehidupan sehari-hari menjadi model matematika seperti itu. Oke, fokus kita ke ini ya, yaitu pemodelan matematika. Nah, kayak gitu. Nah, apa sih model matematika? Model matematika itu ya mengubah permasalahan kehidupan sehari-hari ke bahasa matematika yang lebih sederhana nih dan mudah dimengerti, sehingga permasalahan sehari-hari tersebut akan menjadi mudah untuk ditemukan solusinya ya, seperti itu. Nah, model matematika ada dua macam, yaitu fungsi kendala ya, dan satunya lagi adalah fungsi objektif. Apa sih fungsi kendala dan apa itu fungsi objektif? Oke, fungsi kendala itu yaitu sistem pertidaksamaan linear dua variabel dengan batas-batas daerah penyelesaian, baik batas maksimum maupun batas minimum yang harus dipenuhi oleh variabel itu sendiri. Lalu kalau fungsi objektif adalah fungsi yang hendak dioptimalkan nilainya ya, baik hendak dimaksimalkan maupun diminimalkan. Oke, kenapa kita harus belajar atau apa sih ngapain sih kita belajar fungsi kendala dan fungsi objektif atau aplikasi program linear ini? Ingat ya, kita mungkin dalam kehidupan sehari-hari berniaga ya, atau sebuah perusahaan tentunya mengharapkan keuntungan yang setinggi-tingginya, kemudian dengan modal serendah-rendahnya. Atau ketika kita membutuhkan syarat minimal jumlah minimal tertentu, sebuah jumlah banyak barang gitu ya, misalkan cat untuk mengecat rumah itu minimal 10 kali, 20 kali dan sebagainya ya. Maka kita perlu mencari tahu minimal berapa sih kebutuhannya ya. Atau misalnya gini nih, kita akan membuat rumah ya, rumahnya itu katakanlah ukurannya panjang 6 meter, lebar 6 meter ya, panjang ke belakangnya misalkan 10 meter. Kira-kira jumlah bata, pasir, batu yang diperlukan berapa, kayak gitu kan. Ini kan banyak sekali variabel-variabelnya ya. Dengan menggunakan fungsi kendala, fungsi objektif atau program linear ini, dengan memodelkan ke bentuk matematika, maka hal demikian akan kita temukan optimasinya ya, atau kita temukan nilai optimalnya, seberapa jumlah batanya, seberapa jumlah pasirnya dan sebagainya ya. Oke, seperti itu ya, itu gunanya kita belajar aplikasi program linear. Nah, model matematika itu sendiri kalau kita fokuskan adalah mengubah permasalahan kehidupan sehari-hari ke bahasa matematika yang lebih sederhana dan mudah dimengerti, seperti yang penjelasan tadi. Nah, caranya bagaimana? Jadi kalau kita ada permasalahan, maka yang paling simpel atau paling sederhana adalah kita tabelkan ya. Nah, karena variabelnya tadi ada banyak, kayak pasir, kayak bata, kemudian mungkin semen dan sebagainya, ada airnya juga ya, maka kita harus bisa menentukan nih variabel 1, variabel 2, kemudian persediaannya berapa, termasuk variabel-variabel yang lain yang turut serta mempengaruhi ya. Oke, dalam model matematika itu ada ketidaksamaan ya. Oke, nah sistem ketidaksamaan itu akan bertanda kurang dari atau sama dengan jika ya persediaan barangnya itu dalam soal verbal tersebut tersirat kata-kata paling banyak sekian ya, atau hanya ada sekian. Berarti itu maksimalnya ya, maksimalnya tuh ya. Artinya tidak mungkin melewati batas tersebut, atau dapat diartikan juga himpunan penyelesaiannya atau area yang memungkinkan dimaksimalkan adalah di bawahnya itu ya. Makanya kita menggunakan tanda kurang dari atau sama dengan. Sebaliknya ya, kalau kita menggunakan tanda lebih besar atau sama dengan dalam ketidaksamaan linearnya, ini ada ciri-ciri ya dalam kalimat sehari-harinya ya. Jika persediaannya dalam soal verbal itu tersirat kata-kata paling sedikitnya sekian gitu ya. Misalkan saya buka jasa catering misalkan ya, paling sedikit untuk mensuplai sebuah rumah makan katakanlah, atau resepsi misalkan, paling sedikit itu 100 porsi misalkan ya. Itu kan paling sedikit tuh. Artinya apa? Artinya areanya itu di atasnya itu ya. Range area itu di atasnya itu, seperti itu ya. Oke, kita langsung saja ke contoh soal barangkali ya. Baik. Contohnya seperti ini. Untuk merawat pasiennya setiap hari, suatu rumah sakit membutuhkan paling sedikit ya, kata-kata
paling sedikit. Berarti tadi kita harus menggunakan apa? Paling sedikit ya, minimal kan ya. Maka tandanya adalah lebih besar atau sama dengan ya, ciri-ciri ada kata paling sedikit. Paling sedikit 150.000 unit kalori dan 130.000 unit protein. Nah, seperti itu. Nah, sumbernya dari mana? Bisa dari daging sapi, bisa dari ikan. Katakanlah setiap 1 kg daging sapi mengandung 500 unit kalori dan 200 unit protein. Sedangkan untuk setiap 1 kg ikan segar mengandung 300 unit kalori dan 400 unit protein. Sekarang mungkin ada variabel yang lain, yaitu harga. Harga setiap 1 kg daging sapi dan ikan segar itu berturut-turut adalah 100.000 dan 75.000 rupiah ya. Nah, kita diminta tentukan model matematikanya. Nah, endingnya sebenarnya bukan model matematikanya, tetapi optimasinya ya. Seperti itu. Cuma untuk kali ini kita hanya fokus untuk model matematikanya, yaitu fungsi objektif dan fungsi kendala. Baik. Nah, fungsi kendalanya ya. Kita bahas yang fungsi kendala terlebih dahulu. Misalkan nih, X itu sebagai variabel dari banyaknya konsumsi daging sapi, dan Y itu sebagai variabel dari banyaknya konsumsi ikan segar. Variabel lainnya yaitu berupa kalori dan protein. Maka kalau kita buatkan tabelnya kurang lebih seperti ini ya. Ada variabel sapi X, ikan Y, kemudian persediaannya berapa, kemudian kalori dan proteinnya sebagai variabel lainnya di sebelah kolom pertama ya, ke bawah. Nah, di soal kan disebutkan bahwa untuk sapi ya, untuk 1 kg daging sapi, ingat 1 kg daging sapi jumlah kalorinya adalah 500 unit dan proteinnya adalah 200 unit. Untuk ikan sendiri ya, sebagai variabel Y, kalorinya itu mengandung 300 unit, kemudian proteinnya adalah 400 unit. Nah, persediaannya ya, persediaan minimalnya nih kan ya, minimalnya kalori itu sendiri minimal adalah 150.000 unit dan protein persediaannya adalah 130.000 unit. Nah, setiap hari kan rumah sakit membutuhkan paling sedikit 150.000 unit kalori dan 130.000 unit protein gitu ya. Maka apa? Artinya sistem tidak samanya bertanda lebih besar atau sama dengan tadi ya. Seperti itu. Baik, sekarang kita ke lanjutan dari fungsi kendala ya. Nah, tadi kita peroleh kalori 500 unit dari sapi, 300 unit dari ikan, persediaannya 150.000 unit. Untuk protein 300 unit dari sapi, ikan itu hanya 400 unit, kemudian persediaannya minimalnya adalah 130.000 unit untuk protein. Maka kalau kita susun fungsi kendala ya, nanti fungsi kendala itu ada 5 ya. Yang pertama nih, dari baris pertama ya, yaitu 500X, ingat tadi 500 unit ya, 500X itu daging sapi. Untuk yang baris pertama ini untuk kalorinya ya, 500X ditambah 300Y itu harus minimal 150.000 atau tandanya lebih besar atau sama dengan ya. Ulang lagi, 500X ditambah 300Y lebih besar atau sama dengan 150.000. Kemudian untuk yang proteinnya 200X ya, 200 dikalikan berapa kilogram daging sapi ditambah 400Y, jumlahnya harus lebih besar atau sama dengan 130.000 kalori ya. Oke, seperti itu. Nah, baik yang kalori maupun yang protein ini semuanya, keduanya ini dapat kita sederhanakan dibagi 100 mungkin ya, sehingga yang 500X ditambah 300Y lebih besar atau sama dengan 150.000. Kalau kita dibagi 100 semua, seluruh suku-sukunya akan menjadi 5X ditambah 3Y lebih besar atau sama dengan 1.500. Lalu yang 200X ditambah 400Y lebih besar atau sama dengan 130.000 ya. Kita bagi semuanya dengan 100 akan menjadi 2X ditambah 4Y lebih besar atau sama dengan 1.300. Untuk ini dapat kita sederhanakan lagi ya. Bagi 2 bisa ya. Maka kalau kita bagi 2, yaitu 2X dibagi 2, 4Y dibagi 2, dan 1.300 dibagi 2, hasilnya akan menjadi X ditambah 2Y lebih besar atau sama dengan 650. Lalu gini, ingat, sapi, ikan, sapi X, ikan Y. Nah, tentunya jumlah berapa kilogram daging sapi, minimal banget kan nggak pakai daging sapi ya. Berarti minimal kan 0 ya. Tidak boleh ada minus 1 kg daging sapi, itu nggak boleh ya. Begitu pula dengan ikan atau Y ya.
berapa kira-kira komposisi jumlah berapa kilogram jumlah ikannya, minimal banget kita full sapi semua ya, atau ikannya adalah 0. Jadi bisa full ikan semua atau full sapi semua ya, yang nanti untuk persediaan kalori sama proteinnya. Nah, artinya apa? Artinya untuk X itu wajib lebih besar atau sama dengan 0, dan begitu pula untuk ikan si Y-nya itu wajib lebih besar atau sama dengan 0. Tentunya juga sapi dan ikannya variabel ini tuh wajib berupa anggota bilangan real, bukan imaginary ya. Nah, kita sudah mendapatkan 5 buah pertidaksama linear nih ya, yaitu 5X ditambah 3Y lebih besar sama dengan 1500, X ditambah 2Y lebih besar sama dengan 650, X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0, dan XY anggota bilangan real ya. Ini dapat kita sebut sebagai fungsi kendalanya atau syarat batasnya. Artinya apa? Artinya komposisi berapa kilogram jumlah daging sapi dan berapa kilogram jumlah ikan agar minimal memenuhi syaratnya ya, yaitu 150.000 untuk kalori dan 130.000 untuk protein, itu harus merupakan ya gabungan dari 1, 2, 3, 4, 5 ini ya. Harus memenuhi pertidaksamaan pertama, harus memenuhi pertidaksamaan kedua, harus memenuhi X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0, X, Y anggota bilangan real ya. Itu namanya fungsi kendala atau syarat batas. Oke, sekarang kita fokus ke fungsi objektif. Kembali lagi ke tabel tadi ya. Nah, untuk mendapatkan fungsi objektif kayak gini nih. Kan setiap hari rumah sakit membutuhkan paling sedikit 150.000 unit kalori dan 130.000 unit protein ya, yang diperoleh dari seberapa banyak sumber dari daging sapi atau X dan ikan segar atau Y. Maka artinya apa sih? Pasokan yang harus dipenuhi itu berarti apa? Berarti FXY itu 100.000 dikalikan X ditambah 75.000 dikalikan Y. Loh, kok ini bukan 150.000? Iya, ini harganya ya. Berarti kan gini, kan mungkin ada uang berapa ya yang ada gini, ada budgetnya ya. Tentunya walaupun minimal sekian sedianya ya, kita tentu dibatasi oleh budget ya. Nah, maka apa? Fungsi objektif ini mengoptimalkan budget dengan jumlah yang harus dipenuhi minimalnya ya, sehingga fungsi objektifnya adalah FX-nya sama dengan Rp100.000 per 1 kg daging sapi dikalikan X, yaitu jumlah daging sapinya berapa kilogram, ditambah Rp75.000 harga per 1 kg daging sapi dikalikan dengan berapa unit nanti si ikan segarnya ini ya. Nanti diperoleh hasil nilai objektifnya ya, atau fungsi objektifnya. Nah, oleh karena ini tandanya lebih besar atau sama dengan, maka dapat dipastikan nanti kita akan mencari nilai minimumnya ya. Yang karena kan minimal berapa sih komposisi antara jumlah daging sapi sama ikan segar yang harus terpenuhi agar minimal terpenuhi apa? Kalorinya terpenuhi yaitu 150.000 unit dan proteinnya juga terpenuhi yaitu 130.000 unit ya, menggunakan fungsi objektif yang seperti ini ya. Oke. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Kalau kita simpulkan adalah bahwa fungsi kendalanya berupa 5X ditambah 3Y lebih besar sama dengan 1500, X ditambah 2Y lebih besar sama dengan 1650 ya. X-nya positif, Y-nya positif atau lebih besar sama dengan 0 ya. X, Y anggota bilangan real. Untuk fungsi objektifnya FXY sama dengan 100.000 X ditambah 75.000 Y. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat semua bagi kalian semua. Tetap jaga kesehatan ya, dan tetap semangat belajar. Pada pertemuan yang akan datang kita akan belajar yang lebih mendalam lagi, yang lebih advance ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.